Halo para sahabat di Midgard, apa kabar semua? Semoga hotspot tetangga aktif di tanggal tua begini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir. Hari ini kita akan membahas superhero seorang dewa petir dari mitologi Nordik yang mempunyai kekuatan halilintar, bukan Atta. Thor Odinson dengan film kedua berjudul Thor The Dark World yang disutradarai oleh Alan Taylor dan dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, dan masih banyak lainnya. Anak kucing ditinggal emak sambil nangis main Lego. Tanpa berlama-lama, mari kita let's go. Di awal film kita disuguhkan sebuah peperangan bangsa Asgard yang dipimpin oleh kakeknya Thor yang bernama Bor, melawan Dark Elf yang dipimpin oleh Malekith. Dark Elf adalah bangsa yang berasal dari The Dark World atau Svartalfheim. Jauh sebelum cahaya dibuat, mereka sudah lebih dulu memiliki peradaban. Mereka berniat untuk mengubah alam semesta menjadi malam yang abadi dengan menggunakan Power of Ether, senjata kuno Dark Elf yang memiliki kekuatan tanpa batas. Ether adalah salah satu dari Infinity Stone. Malekith bermaksud bersatu dengan Ether di saat 9 dunia membentuk konvergensi atau sejajar di satu titik, namun dicegah oleh pasukan dari Asgard dengan menarik Ether menggunakan Bifrost. Tanpa kekuatan Ether, Malekith melarikan diri bersembunyi dan dengan sadis mengorbankan hampir seluruh bangsanya dengan menjatuhkan semua kapal perang yang bernama The Hero Dark Elf yang sekaligus juga membunuh banyak Asgardian. Dan setelah perang itu berakhir, Raja Asgard Bor kemudian menyembunyikan Ether ke tempat yang paling rahasia. 5.000 tahun kemudian, beberapa saat setelah invasi Chitauri, Loki dipenjara karena kejahatan perangnya di Midgard. Loki membuat kerusuhan di kota New York yang diceritakan di dalam film The Avenger. Terlihat Odin Allfather sudah tidak mempunyai kesabaran menghadapi kenakalan anak tirinya itu. Andai bukan karena Frigga, sang istri Odin, Loki pasti sudah dihukum mati. Setelah kerusakan Bifrost di film Thor pertama, terjadi banyak kekacauan dan perang di 9 alam dunia. Salah satu kekacauan terjadi di Vanaheim, kampung halaman dari sahabat Thor yang bernama Hogun. Para Asgardian kini tengah bertempur melawan perampok luar angkasa. Disinilah tempat perang terakhir mereka menyusul rekonstruksi Bifrost. Dan di saat pertempuran terakhir itu, mereka semua tiba-tiba terdiam akibat kedatangan makhluk Stone Giant dari pihak musuh. All yours. Hello? I accept your surrender. Lalu Thor berhadapan dengan makhluk Stone Giant tersebut. Sempat diremehkan pasukan musuh, dengan mudah Thor mengalahkan Stone Giant, yang membuat pasukan musuh langsung menyerah seketika. Setelah kekacauan mereda, Thor menyarankan Hogun untuk menetap terlebih dahulu di Vanaheim untuk memulihkan kampung halamannya. Lalu Thor pergi kembali ke Asgard. Setelah pulang ke Asgard, Thor Odinson langsung melapor ke sang raja Asgard, Odin Allfather. Bangsa Asgard dianggap sebagai pemimpin 9 alam, dan penduduknya Asgardians bisa dibilang bangsa yang paling kuat di alam semesta. Odin dan pasukannya bertindak sebagai pelindung dari 9 alam. Kehebatan Asgardian sampai menular juga kepada saya yang membacakannya. Mau bukti? Tutup mata Anda, mie goreng itu akan hilang. Kemudian adegan berpindah ke kota London. Astrofisika bernama Dr. Jane Foster mencoba move on dari Thor dengan berkencan buta dengan seorang pria. Thor yang berjanji akan kembali ke bumi menemui Jane saat film pertama tampaknya mengingkari janji itu. Tak lama, kencan itu diganggu oleh Darcy Lewis, mantan anak magang Jane. Darcy memberi informasi bahwa terjadi anomali gravitasi di suatu tempat. Jane lalu menyuruh Darcy pergi, dikarenakan itu akan membawa kembali pikirannya kepada Thor Odinson. Setelah itu Darcy kembali lagi ke mobil. Tak lama dia disusul oleh Jane yang memang tak mudah untuk melupakan sang dewa petir. Mereka tiba di sebuah bangunan di mana terdapat sebuah portal yang mengganggu hukum fisika dan gravitasi di sekitarnya. Teori ini berkaitan erat dengan peristiwa langka konvergensi atau 9 alam yang akan bersejajar di satu titik. Mereka bertemu anak-anak kecil yang menunjukkan beberapa benda yang mereka lempar ke bawah akan hilang dan kemudian kembali lagi di atas mereka. Kejadian itu terus berulang sampai benda itu terjatuh di dunia lain, dikarenakan portal tersebut masih belum benar-benar sejajar. Di saat sendirian, Jane tersedot masuk ke portal dunia lain. Di dunia gelap tempat penyimpanan Ether, senjata kuno kaum The Dark Elf. Ether adalah Infinity Stone berwarna merah, salah satu dari 6 objek kuat yang mendahului alam semesta itu sendiri.
Ether terlihat berbentuk cairan, karakteristiknya mirip simbiot Venom, dan bisa menyatu dengan tubuh layaknya parasit. Kemudian Ether tersebut masuk ke dalam tubuh Jane Foster yang membuat dia pingsan. Tak lama dari itu, menjauh di luar angkasa, tampak Malekith yang bisa merasakan kekuatan Ether bangun dari tidur panjangnya. Di Asgard, Thor tampak sedang berbincang dengan The Guardian of Asgard, Heimdall, seseorang yang mempunyai kekuatan melihat 9 alam dan 10 triliun jiwa. Dia mengunjungi Heimdall setiap hari, menanyakan setiap kali bagaimana keadaan Jane Foster. Namun Heimdall kali ini mendadak tak dapat melihat sosok Jane Foster karena memang Jane sedang terjebak di dunia lain. Dan tidak berselang lama, Jane Foster terbangun dari pingsan. Dia berhasil kembali lagi ke Midgard dan langsung menemui Darcy Lewis yang terlihat sudah memanggil polisi. Dikarenakan Jane Foster ternyata sudah menghilang selama 5 jam. Thor pun tak lama terlihat tidak jauh dari hadapan Jane. Di saat bertemu, Jane malah menampar Thor untuk memastikan bahwa itu adalah real. Adegan itu bahkan harus diulang 30 kali di saat syuting. Jane Foster sudah menunggu Thor sekian lama. Jane kesal karena tak selamanya wanita itu ingin mandiri. Terkadang dia juga ingin BNI, BRI, BCA. Jane yang hendak dibawa polisi untuk dimintai keterangan tiba-tiba mengeluarkan gelombang merah yang membuat semua orang di sekitarnya terpental. Akibat dari kejadian itu, Thor lalu membawa Jane ke Asgard. Jane terlihat sangat senang sekali bisa berkunjung lintas dunia. Kemudian adegan berpindah ke Raja Kegelapan Malekith. Dia mengunjungi rumahnya, Svartalheim, dunia yang ditepati oleh Dark Elf. Dunia ini disebut juga Dark World karena hanya memiliki satu sumber cahaya dari bintang yang menyerupai black hole. Kemudian di sana Malekith bersumpah untuk mengambil kembali Ether dari tangan Asgardian. Jane Foster yang tengah diperiksa tubuhnya didatangi oleh Raja Asgard. Di saat hendak memaksa Jane untuk kembali ke Midgard, Odin Allfather lalu mengetahui bahwa Jane tengah dimasuki oleh Ether. Lalu sang raja menceritakan sebuah kejadian perang yang kita lihat di awal film. Ditambahkan Odin, power of Ether dapat mengubah sebuah materi menjadi kegelapan. Di tempat lain, Malekith menugaskan tangan kanannya Algrim untuk menyusup ke Asgard dengan menggunakan batu kurs terakhir, sebuah batu mistis yang digunakan para elit Dark Elf untuk meningkatkan kemampuan fisik. Algrim lalu menyamar menjadi pasukan perampok luar angkasa yang tertangkap Asgardians. Dan tepat di ruang penjara, Loki terlihat sedang berbincang dengan ibu angkatnya, Frigga. Menurut saya, Loki sudah menganggap Frigga sebagai ibunya sendiri. Begitupun dengan Frigga, masih mengenal Loki sebagai anaknya. Kebayang bangsa Asgard hidup ratusan atau ribuan tahun. Hidup puluhan tahun aja masih kangen masakan emak. Sebenarnya sosok Loki itu kalau di tempat tongkrongan pasti asik orangnya. Baik, ramah, banyak senyum, dan suka nipu. Di sisi lain, Thor meyakinkan Jane bahwa dia dapat disembuhkan bagaimanapun. Tak lama sang Ratu Frigga datang ke sana sambil tersenyum. Thor lalu memperkenalkan Jane kepada Frigga. Tak lama dari itu, Algrim berubah menjadi Kurz. Dia lalu terbebas dari penjara dan menyerang para penjaga dengan mudah. Dia juga membebaskan semua tahanan kecuali Loki. Thor lalu datang ke sana untuk membereskan kekacauan tersebut. Namun Kurz sudah lebih dulu meninggalkan penjara. Heimdall yang sedang berjaga menemukan The Hero yang tak kasat mata. Dia lalu mengejar dan menusuk pesawat itu hingga jatuh meledak. Namun ternyata itu hanyalah salah satu dari sekian banyak Dark Elf Hero yang dikirim Malekith untuk menyerang Asgard. Pertempuran antar galaksi pun terjadi. Pada akhirnya Asgard yang tidak siap dengan sebuah serangan mendadak harus menerima kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Heimdall yang sudah mengaktifkan mode pertahanan istana juga gagal dikarenakan Kurz merusak dari dalam istana. Pesawat milik bangsa Dark Elf pada akhirnya dapat masuk hingga ruang singgasana Raja Asgard. Ditambah Malekith berhasil masuk dan mencoba mencari sendiri power of Ether. Dia akhirnya bertemu sang Ratu Asgard, Frigga. Sang ratu berhasil membuat Malekith terdesak hingga Frigga bisa menempelkan pedangnya ke leher Malekith. Di saat bersamaan Kurz datang. Malekith segera bermaksud menyentuh Jane, namun itu hanyalah tiruan. Malekith dengan marah meminta Frigga untuk memberitahunya di mana Jane Foster berada, tapi Frigga menolak. Malekith menyadari bahwa dia tidak akan menjawab dan memerintahkan Kurz untuk membunuhnya. Malekith beserta anak buahnya berhasil kabur.
Thor dan Odin pun merasakan kesedihan yang paling mendalam. Di malam harinya, seluruh rakyat Asgard beserta Thor dan Odin melepas kepergian sang ratu. Bad Boy Loki pun dikabari tentang terbunuhnya sang ratu. Setelah kejadian itu, Jane Foster ditahan demi melindungi dirinya. Kemudian Thor tak terima dengan hal itu langsung menghadap ke Odin. Thor bermaksud melindungi rakyat Asgard dan menyembuhkan Jane dengan cara pergi ke Drakwold dan membunuh Malekith di saat sudah menarik Aether dari tubuh Jane. Namun permintaannya ditolak Odin. Dengan terbunuhnya Frigga, membuat Odin dibutakan kebencian dan duka. Dia lalu menyatakan perang dengan Malekith, bahkan walau harus mengorbankan nafas terakhir pasukannya, dia bertekad untuk membalaskan dendam. Tak lama berselang, Heimdall memberitahukan kepada Thor bahwa jembatan Bifrost kini sudah ditutup. Tak boleh ada orang yang keluar maupun masuk. Dan pada akhirnya Thor memberanikan diri untuk mengacuhkan perintah raja demi rakyat Asgard terlindungi dari serangan Dark Elf. Dengan Malekith yang dapat merasakan kekuatan Aether dan dengan Asgard yang tidak mempunyai pertahanan sama sekali, Thor bersama teman-temannya mempunyai rencana untuk pergi ke Drakwold memancing Malekith. Thor juga terpaksa mengajak Loki karena Loki lah satu-satunya orang yang mengetahui di mana lokasi gerbang perjalanan selain Bifrost. Di film pertama Thor, Loki sempat mengirim 3 makhluk Frost Giant untuk masuk mencuri The Casket of Ancient Winters. Begitu sampai di depan penjara, Loki terlihat baik-baik saja. Namun Thor tahu Loki pasti sangat merasa sedih dan berduka akibat meninggalnya Frigga. Lalu Thor mengutarakan rencananya. Loki akhirnya setuju membantu Thor. Dan Sif membantu Jane Foster keluar dari ruang isolasi. Kemudian Heimdall bertugas mengalihkan perhatian Odin Allfather dengan memancing Odin ke Bifrost. Tapi tak lama pasukan elit Asgardian memberikan info ke sang raja bahwa Jane Foster dibawa kabur. Lalu Thor pergi menggunakan Dark Elf Hero meninggalkan istana. Fungsinya juga untuk sekedar pancingan. Volstagg membantu menghadang pasukan elit Asgard. Dan di tengah pelarian di pinggiran Asgard, Thor, Jane, dan Loki terjun melompat ke Asgardian Skiff dengan Fandral yang telah menunggu mereka di sana. Kemudian tugas terakhir diberikan Loki yang mengetahui gerbang rahasia tersebut. Mereka pada akhirnya berhasil melarikan diri ke Svartalfheim. Di sana terlihat Jane Foster semakin melemah dikarenakan Aether. Thor dan Loki terlibat adu mulut seperti layaknya adik dan kakak. Di akhir keributan itu, Thor berharap dia bisa mempercayai Loki. Lalu Loki menegaskan untuk percaya akan amarahnya. Singkat cerita, Malekith merasakan kekuatan Aether dan menghadapi ketiganya di Svartalfheim. Dan pada saat itu, Loki tampaknya mengkhianati Thor. Dia menusuk Thor dan memotong tangannya, lalu memberikan Foster kepada Malekith dengan sukarela. Loki memberitahu Malekith bahwa sebagai imbalan untuk Aether, dia menginginkan kursi barisan depan untuk menyaksikan kehancuran Asgard. Malekith kemudian perlahan mulai mentransfer Aether dari tubuh Foster ke dalam dirinya sendiri. Di saat Aether sudah tidak ada lagi di tubuh Jane, pengkhianatan Loki terungkap sebagai tipu muslihat. Dan cedera Thor terungkap tidak lebih dari proyeksi holografik yang dimaksudkan untuk membuat Malekith tertipu. Kemudian Thor langsung memanggil Mjolnir. Thor mencoba untuk menghancurkan Aether dengan petir Mjolnir. Namun usaha Thor itu gagal. Aether tak dapat dihancurkan. Aether berhasil diserap sepenuhnya oleh Malekith. Kurz Algrim kemudian bertempur melawan Thor, sementara Malekith dan antek-anteknya meninggalkan planet The Dark World. Pertarungan hebat terjadi antara Kurz dan Thor. Namun Kurz dengan cepat membuat Thor kewalahan dan tak sempat memanggil Mjolnir. Lalu Loki datang untuk membantu Thor, menusuk Kurz melalui dada dengan pedang. Namun itu tak berpengaruh pada Kurz. Lalu monster itu menangkap Loki dan menusuk Loki dengan pedang tersebut. Dan tanpa diduga, Loki sebelumnya berhasil menekan salah satu bom ledakan Kurz dan meledakannya, sekaligus menghancurkan monster Kurz terakhir. Loki terbaring lemah dan langsung dihampiri Thor. Kemudian Loki meminta maaf kepada Thor atas tindakannya. Tak lama Loki menghembuskan nafas terakhir. Kini Jane dan Thor terperangkap di Svartalfheim. Mereka lalu memasuki sebuah gua. Dan di saat mereka sedang berbicara tentang Aether dan Malekith, Jane tak sengaja mendengar ringtone ponsel miliknya. Dia lalu mengangkat telepon dari Richard itu. Jane lalu menyadari bahwa di dekat mereka terdapat portal untuk pergi ke bumi.
karena sinyal telepon dapat menjangkau mereka ke sana. Thor pun langsung meminta hotspot Jane untuk menonton video Bang AM. Dan pada akhirnya, mereka berhasil ke Midgard dan langsung menuju ke tempat Dr. Eric dan kawan-kawan. So who's Richard? Really? The world is going crazy. All the stuff. Di dalam rumah mereka mengetahui bahwa titik konvergensi berada di kota Greenwich. Jane berteori bahwa Malekith berencana untuk menyebarkan Aether melalui portal di sana, sehingga dia dapat menghancurkan semua dunia sekaligus. Di keesokan hari di kota Greenwich, mereka bergegas memasangkan perangkat yang dapat memindahkan orang ke dunia berbeda melalui peristiwa konvergensi. Tak lama dari itu, pesawat Dark Elf The Hero pun muncul. Malekith rombongan datang dengan disambut Thor Odinson yang langsung menyerang mereka. Setelah semua perangkat terpasang, Jane langsung menggunakannya untuk memindahkan beberapa pasukan Dark Elf. Darcy dan Ian juga ikut terseret masuk ke portal. Thor bertarung dengan seimbang melawan Malekith. Mereka berpindah-pindah tempat yang disebabkan munculnya banyak portal yang menghubungkan 9 alam. Sampai-sampai Mjolnir dibuat pusing bolak-balik hendak menghampiri Thor. Jane dan rekannya juga bertarung sengit melawan pasukan Malekith. Singkat cerita, Thor pada akhirnya bertemu lagi dengan Jane dan Dr. Eric. Dia lalu mengambil perangkat Dr. Eric dan langsung melempar ke arah Malekith, yang membuat lengan Malekith terputus masuk ke portal dan pindah ke dunia lain. Dengan dibantu Jane, satu persatu Thor melempar perangkat itu, hingga pada akhirnya Thor berhasil menghentikan penghancuran dunia dari Malekith menggunakan Aether. Di saat The Hero Dark Elf terakhir yang hendak rubuh menimpa Thor yang tak sadarkan diri, Jane Foster berusaha memeluknya untuk melindungi Thor. Namun pesawat induk itu dibuat Dr. Eric berpindah masuk ke portal menuju Svartalheim menggunakan perangkatnya. Malekith pada akhirnya mati tertimpa pesawatnya, persis seperti saat dia menghancurkan bangsanya sendiri. Beberapa waktu kemudian Thor kembali ke Asgard, di mana Odin memberi selamat kepadanya atas kemenangan Thor melawan Malekith. Meskipun Thor berkhianat, Odin berkomentar bahwa Thor akan menjadi raja yang bijaksana. Tetapi Thor menjawab dengan mengatakan dia tidak siap untuk menanggung beban tahta kerajaan. Lalu Thor meninggalkan Asgard untuk bersatu kembali dengan Jane Foster di bumi. Tetapi saat dia pergi, Odin berubah menjadi Loki. Setelah memalsukan kematiannya, ternyata Loki mempunyai rencana lain. Dengan tersenyum puas, Loki berhasil memimpin Asgard. Dan film pun tamat. Di post-credit, Sif dan Volstagg menyerahkan Aether ke Tanelar Tifin. Volstagg menjelaskan bahwa Tesseract sudah ada di Asgard dan menyimpan 2 batu Infinity di tempat yang sama tidaklah bijaksana. Dan Thor berhasil kembali ke Midgard, di mana dia bersatu kembali dengan Jane Foster. Terakhir, Frostbeast yang diteleportasi ke Midgard selama konvergensi masih merajalela di London mengejar sekawanan burung. Ya udahlah, makin jatuh cinta aja dengan aksi Thor bersama Jane Foster karena film ini. Walau tidak sedikit kritik yang menghampiri, namun tetap saja dengan hasil pemasukan $600 juta lebih, film ini masih tergolong besar bagi kantong saya. Akhir kata, semoga Anda terhibur, mohon maaf banyak kesalahan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng, kemudian like and comment. Have a nice day semua dan sampai jumpa.